Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RC dengan produk yaitu Arista Body Scrub. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama ada member of grup kami. Yang pertama ada Aditya Titis, ada Dewi Wilyasari, ada Febri Arif Pratama, ada Hans Peter Elmata Sembiring, ada Yasinta Amalinda, dan ada Hinata Ginting. Baik, masuk ke latar belakang. Jadi yang pertama, berdasarkan data BPS 2017, bahwa produksi jagung di Lampung ini mengalami peningkatan sebanyak kurang lebih 1.000 ton di tahun 2017. Meningkatnya jumlah produksi jagung menyebabkan banyaknya bagian jagung yang harus dimanfaatkan, termasuk bagian limbah, yaitu bonggol jagung itu sendiri. Kemudian untuk di Provinsi Lampung sendiri, jumlah produsen terbesar ada di daerah atau di wilayah Kabupaten Lampung Timur, memiliki jumlah produksi jagung pada tahun 2017 sebesar 735 ton. Kemudian limbah jagung memiliki manfaat yaitu yang berpotensi untuk dijadikan produk yaitu body scrub. Karena dari limbah jagung itu sendiri memiliki senyawa antioksidan seperti fenolik, flavonoid yang lebih efektif dan lebih aman daripada antioksidan sintetis. Jadi produk body scrub bonggol jagung ini diinovasi dari pemanfaatan limbah bonggol jagung untuk sebagai temuan produk baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian untuk tujuan daripada proyek ini yang pertama adalah mengoptimalkan pemanfaatan limbah bonggol jagung, terutama jenis hibrida sebagai bahan baku pembuatan body scrub alami terutama di Provinsi Lampung. Yang kedua, mengembangkan produk body scrub bonggol jagung hibrida sehingga dapat diterima oleh pasar dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Yang terakhir yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk selanjutnya ada karakteristik produk dari Arista Body Scrub. Jadi yang pertama itu ada karakteristik kimia, di mana karakteristik kimia yang scrub yang akan dibuat itu berpacu pada SNI 0129711992 dengan rincian yang pertama itu pH-nya itu 5-8 dengan kadar air sekitar 5-10%, lalu kandungan protein berkisar 2-3% dari berat kering. Kemudian kadar abu tongkol jagung biasanya berkisar 1-2% dari berat kering. Selanjutnya kandungan lemak kurang dari 1% dari berat kering. Lalu ada serat kasar yang merupakan kandungan utama tongkol jagung dengan kandungan sekitar 32-35% dari berat kering. Dan saat menggunakan tongkol jagung sebagai lulur, penting untuk memastikan bahan tersebut bebas dari kontaminasi logam berat. Selanjutnya terdapat keunikan produk. Jadi produk kami yaitu scrub bonggol jagung ini tidak hanya memiliki sifat alaminya yang unggul, tetapi kami juga memanfaatkan limbah dari tongkol jagung, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang ramah lingkungan dan juga dapat menjadi alternatif dari scrub sintetis. Selain itu, scrub bonggol jagung ini dapat menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen untuk memanfaatkan ramah lingkungan. Selanjutnya ada produk kemasan. Kemasan ini
terdiri dari kemasan primer dan kemasan sekunder, di mana kemasan primer ini terbuat dari plastik PET dan kemasan sekunder sendiri terbuat dari kardus. Kemasan primer sendiri mempunyai keuntungannya, itu dikenal karena sifat yang kuat, ringan, dan tahan benturan, serta kemampuannya melindungi produk dari kelembapan dan gas. Untuk kelemahannya sendiri, plastik PET ini dapat menahan panas, merupakan salah satu kelemahannya, sehingga dia ini nggak mampu gitu untuk menahan panas. Untuk kemasan sekunder sendiri digunakan untuk melindungi produk agar lebih awet dan tidak mudah rusak. Setelah itu, kemasan kardus sendiri ini dikatakan sebagai jenis kemasan yang paling murah dan juga dapat dipilih untuk menghemat biaya. Next. Selanjutnya ada kelemahannya sendiri. Kelemahan produk ini sendiri yaitu variabilitas kualitas limbah. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Yang ketiga penerimaan pasar. Yang keempat ada proses pengolahan. Yang kelima ada mudah teradaptasi dan berbau tengik karena dia berasal dari limbah. Dan keuntungannya yaitu yang pertama, sumber daya bahan baku terbarukan, yaitu dari vegan. Yang kedua, bebas dan bersih. Yang ketiga, potensial untuk kesehatan kulit. Yang keempat, menambah nilai ekonomi. Selanjutnya ada pemasaran produk. Yang pertama ada potensi pasar, kesenjangan produksi dan konsumsi tren atau kecenderungan pola konsumsi. Yang kedua ada program pemasaran produk. Produk yang dihasilkan oleh PT Aristana Wasena Internusa adalah lulur badan tongkol jagung. Yang selanjutnya ada harga. Harga produk ini ditentukan berdasarkan kondisi pasar dan situasi ekonomi. Yang ketiga, tempat. Pemasaran produk lulur tongkol jagung oleh PT Aristana Wasena Internusa dilakukan oleh bagian pemasaran yang beralamat di Jalan Raya Sribawono, Kecamatan Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang merupakan lokasi pabrik lulur tongkol jagung tersebut. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan pemasaran digital, pameran, diskon, dan promosi khusus. Selanjutnya pada proses produksi produk lulur badan dari tongkol jagung meliputi seluruh alur dan tahapan yang dilalui melalui pengolahan bahan baku dengan standar mutu aman, pengemasan, hingga pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen. Dan terakhir ada people atau konsumen itu sendiri. Produk scrap pengunggul jagung dalam elemen konsumen mengacu pada semua individu yang berinteraksi dengan produk. Next. Selanjutnya ada pemasaran produk, strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi berkaitan dengan upaya mendekatkan pasar dengan cara memilah konsumen berdasarkan kesamaan di antara mereka. Segmentasi dikelompokkan berdasarkan perilaku, lokasi geografis, demografi, dan psikografis. Penargetan atau targeting. Tahap ini merupakan penentuan untuk menentukan kelompok konsumen mana yang akan menjadi fokus. PT Aristana Wasena Internusa menargetkan produk lulur tongkol jagung dapat digunakan oleh semua golongan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Yang ketiga ada penempatan. Tahap ini memberikan penjelasan mengenai posisi produk-produk perusahaan kepada konsumen. Apa saja perbedaan antara produk kami dengan pesaing yang ada. Selanjutnya ada marketing target marketing kami. Produk kami direncanakan akan dipasarkan di Provinsi Lampung dengan total konsumen itu sebesar 10%, di mana kami sebagai market niche untuk rincian perhitungannya itu untuk kapasitas produksi kami yaitu 582.648 untuk 1 bulan. Itu pemakaiannya diasumsikan 1 bulan 1 pot. Dengan produksi per hari kami itu 58.264,8 piece per harinya. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan untuk tugas perancangan proyek kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian tugas kami. Kami dari kelompok 2
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.